Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffarus sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari hadis yang disampaikan oleh Nabi tersebut, ya, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang misinya di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ada makna yang tersirat dari hadis tersebut adalah di mana komunitas atau bangsa yang ada pada saat itu, mereka sudah memiliki akhlak dasar yang baik. Mereka sudah memiliki kriteria atau mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Datangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan kebiasaan dan akhlak tersebut supaya lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kajian yang disampaikan oleh Dr. Rogib Asirjani, seorang pakar sejarah, tentang sifat dan akhlak yang dimiliki oleh bangsa Arab. Sehingga kita nanti menjadi paham kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka, dan Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Di antara karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Arab ada beberapa poin. Yang pertama, mereka memiliki karakter as-sidqu, jujur. Bagi mereka berbohong adalah satu aib, satu kehinaan, ya, sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Maka mereka secara umum tentunya, bukan berarti tidak ada yang bohong, tapi secara umum mereka memiliki karakteristik as-sidqu, jujur. Di antara contoh yang bisa kita baca adalah kasus ketika Abu Sufyan ibn Harb pada tahun ke-6 Hijriah, ya, beliau berdagang ke Syam dengan rombongan, dan pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang juga melakukan ekspansi dakwah dengan mengirim surat-surat kepada para raja menjelaskan tentang Islam. Di antaranya yang dikirimi surat adalah Azimir Rum, yaitu Heraklius. Nah, pada saat itu Heraklius memanggil Abu Sufyan dan beberapa sahabatnya. Kemudian Heraklius menanyakan tentang sosok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sufyan. Dan pada saat itu Abu Sufyan mengatakan, laulal haya'u lakazzabtu. Kalau saya tidak ingin menanggung malu, kalau saya tidak mau menanggung malu, saya bisa saja berbohong ketika memberikan keterangan tentang sosok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, artinya pada saat itu dia sebagai musuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, tapi dia tidak mau berbohong, tidak mau memberikan keterangan yang bohong tentang siapa Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, padahal itu musuhnya. Kemudian ketika Islam datang, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, para jamaah, Islam datang untuk menegaskan sifat ini, sifat jujur ini.
banyak ayat yang bicara tentang kejujuran. Kemudian juga banyak hadis yang mendorong untuk senantiasa berbuat jujur. Misalkan ada hadis mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila aljannah wa la yazalu rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Pegang erat sifat jujur, karena sifat jujur itu akan mendorong kepada kebaikan dan kebaikan akan mendorong kepada surga, dan seseorang akan senantiasa ketika seseorang senantiasa berlaku jujur, maka dia akan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai as-siddiqon, orang yang jujur. Kemudian juga Rasul mengatakan wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang jauhi sifat dusta, karena kedustaan itu akan mendorong seseorang melakukan perbuatan yang al-fujur, ya, kedurhakaan, keburukan. Kemudian kedurhakaan dan keburukan ini akan mendorong kepada neraka, dan seseorang yang terus-terusan berbuat dusta, maka dia akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Jadi bagaimana Islam menegaskan tentang sifat jujur ini menjadi karakter utama. Maka karakter muslim itu adalah karakter jujur, bukan karakter pembohong, bukan karakter pendusta. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat berikutnya yang dimiliki oleh bangsa Arab itu yaitu adalah al-karam, pemurah. Sehingga dulu mereka menamakan al-inab, anggur itu sebagai al-karam, si pemurah. Anggur itu sebagai buah si pemurah. Kenapa demikian? Karena biasanya anggur kalau diperas itu akan menjadi khamar. Kalau khamar diminum, yudhibul aqla, menghilangkan akal. Kalau akal mereka sedang hilang, mereka nggak ingat lagi tuh, ya, ngeluarin uang. Ada orang minta dikasih, ada orang lewat dikasih, sehingga dia nggak sadar sudah mengeluarkan begitu banyak uang pada saat sedang mabok, gitu. Kenapa? Karena lagi minum khamar, akalnya lagi nggak bener, lagi nggak ajeg, sehingga anggur itu disebut sebagai buah al-karam, ya, buah yang sebagai buah pemurah, si pemurah, begitu jamaah saya lihat. Masya Allah. Bahkan di literatur yang kita baca di zaman dulu, di zaman perbudakan mereka, di waktu itu ada perbudakan. Idza jaa al-abidu atau idza jaa al-abidu bi dhaifin utiqa raqabahu. Apabila ada seorang hamba sahaya membawa tamu ke rumah majikannya, ke rumah tuannya, dia bisa langsung dimerdekakan. Masalah, cuman bawa tamu doang, saking mereka pemurahnya, ya, langsung dimerdekakan. Kemudian juga karakter ini nanti akan menjadi karakter yang luar biasa ketika Islam datang. Masya Allah. Para sahabat yang masuk Islam, mereka mendermakan apa yang mereka miliki bil ghali wan nafis, ya, dengan harta yang paling mahal sekalipun diberikan untuk Islam. Diberikan untuk Islam. Dan kemudian juga Islam mengajarkan kepada kita, ya, tentang bagaimana supaya menjadi orang yang pemurah, gemar sedekah, gemar memberi, gemar menolong, dan lain sebagainya. Dan Islam mencela orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, yang tidak mau mengelurkan tangannya untuk menolong dan membantu orang lain. Sahabat Utsman, dia bersedekah dengan 1000 ekor unta yang penuh dengan muatan dagangan untuk penduduk yang fakir yang ada di Madinah. Sahabat Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, entah berapa ratus miliar uang yang dia keluarkan, ya, dengan sedekahnya yang luar biasa sekali. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, dan sahabat-sahabat yang lain, jamaah sekalian, mereka tampil menjadi orang-orang yang begitu hebat, orang-orang yang begitu pemurah untuk memberikan apa yang dimiliki demi Islam. Itu diantara
karakter-karakter bangsa Arab ya yang Rasulullah diutus dari mereka, yang ternyata ya mereka memiliki karakter dasar yang sangat luar biasa sekali, dan itulah yang membentuk kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah karakter-karakter berikutnya nanti akan kita sampaikan ya di episode berikutnya. Jazakumullah khairan, billahi fisabilillah haq, wa asabahum fathan qariba, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah